Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian, Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi, 9 Rabiul Awal. Permulaan tahun dari peristiwa Gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Bashir, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab bagi beliau. Beliau dikhitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Zu'aid, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Al-Haris, Unaisah binti Al-Haris, Azafah atau Zazafah binti Al-Haritha, yaitu Hasyaimah yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman atau keponakan Rasulullah SAW. Paman beliau SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib selagi beliau masih dalam susuannya.
Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sadiyah. Halimah As-Sadiyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sadiyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya, walau setetes pun. Sepanjang malam, kami tidak pernah tidur, karena harus meninabobokan bayi yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang berhak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau SAW, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya. Aku pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah SAW, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena merasa beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya tertidur pulas. Padahal, sebelum itu, kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata, air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa meminum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah As-Sadiyah pun berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu.
Halimah Asyadiyah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi, dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Halimah Asyadiyah berkata, "Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku dulu." Mereka berkata, "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga bersih penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaannya," seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib. Namun, domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar, dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik. Tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun, dia sudah tumbuh besar. Kemudian, kami membawanya kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah." Kami terus-menerus meraih ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar, hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri.